Kalau misalkan kita ini bergaul sama orang yang ilmu, ketokohannya oke, tapi dia sering mengumbar nafsunya. Nggak jauh berbicaranya dengan harta, benda, uang, segala macam. Bahkan sisi lain dia masih ambisi dengan jabatan dan kedudukan. Dan dia cari itu, bahwa kebahagiaan, kekuasaan itu adalah letak kebahagiaan. Ini orang sudah mengumbar nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dalam program Kantin. Sekarang kita ganti dengan kepanjangan Kajian Islam Terkini, Kiai. Jadi karena yang kita bahas itu semua hal yang kekinian, termasuk hari ini. Ini info ya, mitra ya. Jadi Kantin Islam, kepanjangannya sekarang menjadi Kajian Islam Terkini. Masih nyambung kantinnya, Kiai. Boleh ya, Kiai ya? Iya. Nah, alhamdulillah telah hadir gurunda kita, Dr. Kiai Haji Rohiman MA, yang hari ini akan membahas suatu tema yang menarik sekali. Bersama saya, Fendi Aini, akan menemani mitra semua beberapa saat ke depan ya. Hari ini kita akan membahas tentang bahagia. Tapi bahagia yang bagaimana yang gurunda kita maksudkan, maka judulnya manis sekali. Meraih kebahagiaan dengan fokus zikrullah. Masya Allah. Ini temanya menarik sekali nih, Kiai. Iya. Luar biasa, karena menurut saya sendiri, bahagia itu beda-beda artinya. Tapi kita akan dengar ya, pencerahan dari gurunda kita. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti tadi yang saya katakan ya, Kiai, definisi bahagia itu setiap kita punya arti yang berbeda-beda. Ya. Sementara zikrullah itu konsepnya mencari ketenangan hati. Nah, ini pengen banget tahu, Kiai. Silakan, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Kajian Islam Terkini, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah. Orang hidup di dunia itu fokusnya, pikirannya itu berbeda-beda. Pastinya. Nah, cuma secara garis besar ada fokus ke masalah duniawi, ada juga fokus ke akhirat. Iya, betul. Atau memang 50-50, seimbang. Bisa fokus ke duniawi, juga bisa fokus ke akhirat. Iya, betul. Cuma fenomena yang ada saat ini, di saat orang menghadapi zaman global, zaman modern seperti ini, zaman informasi seperti ini, itu terkesan manusia modern bergerak begitu cepat, terus serba terburu-buru. Praktis, Kiai. Ya. Pengennya begitu. Iya, seperti Ustazah Penti tadi gue buru-buru. Iya, betul sekali. Maafin. Iya. Jadi terkesan terburu-buru. Mengapa terburu-buru? Karena ada tekanan hidup. Iya, betul. Nah, tekanan hidup ini memicu orang untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ditimbang dengan basic keimanan. Nah, kemudian tekanan hidup ini mungkin dimotif juga dengan tuntutan kehidupan. Ya, dari tuntutan kehidupan ini muncullah yang disebut dengan desakan sosial. Apa itu desakan sosial? Ya, desakan sosial adalah tekanan hidup bagi manusia
untuk mencapai sesuatu dengan mengikuti pranata, mengikuti aturan, dan untuk mencari target dalam kehidupan masyarakat. Contohnya begini, desakan sosial itu. Orang yang sudah selesai masa jenjang perkuliahan, alias dia sudah menjadi sarjana, itu ada tuntutan. Iya, untuk bekerja. Nah, itu namanya desakan sosial. Oke. Nah, ketika dia sudah bekerja, karena ingin orang tuanya ingin menikmati hasil rezekinya dia, ya, maka dia didesak lagi dengan harus berprestasi di dalam bekerja itu. Iya. Nah, ketika secara finansial sudah mumpuni, ya usia sudah mungkin cukup, bahkan sudah ada yang lewat di 30 tahun, maka desakan sosialnya adalah berumah tangga. Berumah tangga. Iya. Nah, ini karena desakan-desakan dari keluarga terus ya, akhirnya dia menikah. Nah, setelah dia menikah, berarti ada desakan lagi. Iya, betul. Untuk untuk satu, untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Terus tentu tidak bisa lepas dari masalah-masalah peningkatan materi. Betul. Nah, ketika sudah terpenuhi, misalkan dia sudah punya mobil, ya sudah punya rumah, maka ada tuntutan tren hidup. Kalau misalkan mobilnya nggak ngetren gitu, mobilnya mobil jadul gitu ya, terus rumahnya juga ya begitu, gitu, jadul gitu, maka dia dituntut, ya dituntut lagi, didesak lagi. Untuk yang serba mewah. Betul, betul. Nah, akhirnya dari sinilah fokus pikiran manusia diarahkan ke masalah-masalah duniawi. Iya, betul sekali. Nah, tuntutan atau desakan sosial seperti ini, maka bisa memunculkan tingkat emosional yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Misalkan satu juga dia di saat tingkat emosional sudah meningkat, maka akan muncul lagi kekecewaan, terus kegelisahan. Betul. Apalagi segala rencana dan usaha dia mengalami kegagalan. Nah, iya, betul. Di sini baru ada kegelisahan, kekecewaan, di mana ada harta di depannya dan dia juga ikut mengalami nikmatnya, namun dia tidak merasa bahagia. Masya Allah, tidak menikmati. Berarti gini, ada orang punya harta banyak, kemewahan ada, tapi nggak merasa bahagia. Karena desakan sosial tadi ini tidak akan berhenti. Betul. Terus tensinya semakin meninggi. Nah, dia hidup saat itu menghadapi persaingan yang begitu ketat. Betul. Maka keinginan dia untuk hidup ngetren ini kan berganti-ganti. Misalkan, betul. kalau misalkan dia punya kendaraan. Kendaraan produk-produk jam tahun 2005, nanti ke depan ini kan tertinggal. Betul. Dia akan malu mungkin dilihat-lihat orang-orang. Gitu. Akhirnya dia memaksakan kehendak, memaksakan diri untuk beli mobil padahal itu di luar kemampuan. Nah, manakala itu terjadi dia bisa, pun dia akan menjadi beban untuk diri dia. Berarti semakin berat kan? Iya, benar. Ya berat lah Ustazah bayar cicilan mobil. Benar. Kemudian juga manakala dia tidak akan terpenuhi keinginannya,
maka ini akan muncul kekecewaan yang sangat berat. Iya, betul. Nah, Gelisah pastinya. berarti ini perlu diperbaiki model hati yang seperti ini. Nah, Betul. jadi Setuju. ketika kita berbicara masalah zikrullah, zikrullah adalah solusi untuk menenangkan hati dan Iya. menenteramkan hati. Iya, benar. Ya, kenapa di dalam Al-Quran selalu diperintahkan kita ini harus lebih banyak mengingat Allah. Iya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha, wahai orang-orang yang telah beriman, berzikirlah kepada Allah, maksudnya ingatlah kepada Allah, zikran katsira, dengan mengingat yang banyak, berarti tidak dibatasi mengingatnya ini. Nah, cuma kalau di dalam thariqah itu ada macam-macam, baca la ilaha illallah itu 100 kali, ada yang 5.000 kali. Bagus, tujuannya supaya akan menyingkirkan penyakit-penyakit hati. Nah, jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran itu ada perintah uzkuru, nah kalau kita ingin mencari istidlal, dalil, berarti ada apa di balik perintah ini? Kenapa Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk banyak berzikir? Iya. Nah, ternyata manusia itu dalam hidup lebih banyak ghaflah, lebih banyak lalainya. Nah, apa itu lalai? Bukannya itu manusiawi, maaf ya, bukannya itu manusiawi. Allah juga yang ngasih, bukan membela diri juga kita ini gitu ya. Itu kan Allah kasih salah satu sifat manusia ya, lalai. Iya, betul. Manusia itu bersifat lalai. Betul. Cuma jangan lupa untuk apa akalnya. Oh, itu dia ya. Itu yang paling tinggi di antara makhluk lainnya. Dan untuk apa akalnya? Betul. Nah, jadi lalai ini emang disebabkan ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena itu bisa disebut manusiawi. Iya. Cari ini pembenaran kayak. Iya, itu kan pembelaan aja. Pembelaan diri. Ya, pembelaan diri. Iya, betul. Ya, yang sebenarnya dia lupa sisi lain, kan dia ada struktur di dalam tubuh dia yang paling tinggi, itu akal. Iya, betul, Kiai. Nah, jadi kalau saya lihat harus seimbang dia itu, harus bisa menangani kan gitu. Nah, kembali kenapa harus ada perintah? Memang manusia itu ghaflah. Ghaflah itu artinya kelalaian, keteledoran, dan kecerobohan. Betul. Nah, dalam konteks keislaman, bahwa yang namanya ghaflah itu adalah dia tidak peduli dengan perintah Allah. Disebabkan fokus pikirannya sibuk dengan duniawi. Nah, gitu ya. Kenapa kok kita ini disuruh berzikir, ternyata di sisi lain kita harus juga kasab ikhtiar. Betul, gitu loh. Nah itu dia itu. Harus ada usaha. Yang dimaksud gini, sambil bekerja, sambil ingat kepada Allah. Masya Allah. Iya, itu kan balance-nya kayak begitu. Harusnya. Iya. Mungkin nih Kiai sekalian ini, maaf nih Kiai ya, berarti kita udah harus ada tip ya, gimana caranya kita bisa berzikir, kita fokus berzikir di tengah kesibukan kita ini. Ya. Ini nih. Di dalam surat Al-Imran itu ayat 191 ya, itu yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang ahli berpikir. Ini ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, orang yang disebut dengan ulil albab artinya sisi lain dia lisannya dia berzikir. Nah, jadi ketika dia berzikir, lisannya itu dalam kondisi bagaimana? Qiyaman, dia berdiri. Qu'ud,
Dua qu'udan berarti dia dalam keadaan duduk. Ya. Wa junubihim juga dalam keadaan berbaring. Jadi dalam kondisi mana dia tetap berzikir. Dalam kondisi dia tugas, bekerja di kantor atau dia bisnis, maka tetap zikir ini tidak bisa lepas dari dirinya. Nah, begitu. Kenapa? Karena zikir ini adalah pengingat dia. Nah, untuk menghadirkan ya jati diri Tuhan yang ada pada diri dia. Berarti saat itu dia merasa puas dan merasa terlindungi. Orang bekerja tanpa ada yang merasa terlindungi, dia akan khawatir. Maka bekerja itu perlu perlindungan. Perlindungan ini siapa? Allah. Berarti kan nggak bisa lepas dari Allah. Berarti dia itu zikir. Boleh bekerja dengan model macam manapun pekerjaan, tapi sisi lain dia harus mengingat Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kamu selesai sholat, maka keluarlah kamu, bertebarankanmu di muka bumi ini. Maksudnya yang bisnis-bisnis, yang bekerja di kantor, yang menjadi pelayan masyarakat dan sebagainya, bekerja. Terus cari karunia Allah, tapi jangan lupa zikir kepada Allah. Berarti kan harus ada keseimbangan. Betul. Nah, yang dimaksud dalam bahasan kita ini, orang fokus kepada dunia, ini nggak ada keseimbangannya. Yang akhirnya muncullah kekecewaan kalau hasratnya, keinginannya tidak terpenuhi. Iya, betul, tidak ini tercapai. Akan kecewa. Betul. Gitu loh ya. Terus Stres akan stres begitu loh. Dapat kagak. Nah, ini apa satu bentuk kondisi orang di berbagai macam mana dia tetap harus zikrullah. Allah. Kalau tadi surat apa namanya? Itu dia ayat 41 dan 42. Iya. Nah, Al-Ahzab. Al-Ahzab 41-42 itu adalah mencari kenapa mesti manusia itu berzikir. Ternyata memang ditemukan kelalaiannya. Manusia itu cenderung lalai. Apa tadi? Iya, goflah. Ya, nah, maka itu barulah ada surah Ar-Ra'd ayat 28. Iya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dan orang-orang yang beriman dan juga bisa menenangkan hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Iya, Allah. Nah, kenapa orang ini zikir kepada tadi? Dia berzikir memunculkan ketenangan. Karena ada perlindungan. Kalau orang yang sudah merasa dijaga, dilindungi, dan sudah dijanjikan ada keselamatan, maka dia akan merasa tenang. Benar, Kiai. Masya Allah. Benar, Kiai. Apa yang Kiai bilang itu benar. Kayak yang, ya, pemirsa mungkin setuju ya dengan saya bukan artinya apa-apa, bukan kita mencari pembelaan diri ya, tapi kadang nih Kiai, lagi-lagi nih, ya kita yang doif ini Kiai, kita ingat kita harus zikrullah, kita ingat kerjaan ini nggak itu menjadi tujuannya semata-mata, tapi kan menjaga konsisten itu juga nggak gampang Kiai. Nah itu tuh jadi masalah baru lagi. Jadi gini, konsistensinya agar kita ini selalu fokus dan tidak terganggu dengan pemikiran lain, dengan alih pemikiran lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah zikir ini kan terbagi 3. Ada jali. Nah, jali ini zikrul jali ini gini. Lisannya dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Misalkan subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kan jali Ustazah, dengan lisan dia. Khofinya bagaimana? Yang di dalam hatinya bagaimana? Nah, ketika dia di dalam hati, maka dia melihat alam semesta ini, di balik keberadaan alam itu ada Sang Pencipta. Berarti dia itu hatinya hidup. Iya. Nah, jadi orang yang hatinya hidup ini tidak akan dia mengalami kekecewaan. Iya, pastinya. Ya, kalau hatinya hidup dia. Lebih tenang. Ya, kenapa dia mengalami kekecewaan tadi? Ya, karena hatinya mati. Iya. Kalau dia itu hatinya hidup, insya Allah tidak akan mengalami kekecewaan. Nah, baru ada zikir hakiki, seluruh badan dia berzikir. Allahu Akbar. Iya. Jadi Masya mata Allah. Dia jaga, telinga dia dijaga, mulut dia jaga. Itu namanya zikir hakiki. Allahu Akbar. Nah, orang yang orang yang seperti ini, Masya Allah, itu tinggi banget derajatnya di sisi Allah. Banget kan. Nah, jadi kembali bahwa setiap langkah kita, setiap gerak kita, ini harus fokus zikrullah, sehingga akan melahirkan kebahagiaan. Nah, bahagia ini sebenarnya adalah dari ketenangannya itu. Ya, tenang. Orang kan kalau nggak tenang ya nggak bahagia. Iya. Jadi misalkan dia punya uang banyak tapi nggak tenang hidupnya, untuk apa? Ya berarti nggak bahagia. Yang disebut dengan bahagia itu tenang, terus tentram, nyaman, damai. Itu bahagia itu. Dan ini sulit, ya sulit didapatkan kecuali bagi orang-orang yang ya minaz zakirin, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Gitu ya. Inginnya kita sih memang terus-menerus berzikir. Iya. Jadi konsisten gitu ya. gitu. Maka diajarkan oleh Ibu Natayillah ini dalam kitab Hikam dikatakan min alamati mautil qalbi adamul khuzni bima fatakal muwabiqat. Apa artinya? Dari tanda-tanda matinya hati adalah kamu tidak bersedih hati di saat meninggalkan ketaatan. Misalkan sholat 5 waktu ditinggalkan secara sengaja, dia merasa tidak berdosa, tidak merasa bersalah. Nah, itu udah tanda bahwa dia hatinya udah mati. Masya Allah. Nah, apalagi dicabut kenikmatannya, ya Allah. Jadi misalkan ada perintah-perintah yang diserukan, yang harus dijalankan, sementara kita tinggalkan, dan kita meninggalkan itu dengan sengaja, dan sengajanya itu kita tidak merasa bersalah, dan tidak merasa sedih, bahwa kita itu sebenarnya telah membuang waktu, ya, bahwa kita itu telah membangkang, bahwa kita itu memang mengikuti hawa nafsu pada saat itu, kita nggak bersedih hati. Ya. Nah, model seperti itu, ini hatinya dia sedang mati, menurut Ibu Natayillah. Berat banget kalau begitu, Kiai. Iya. Berat banget. Nah, ini kan karena dia tidak bisa berzikir karena hatinya mati itu. Ya. Terus ada lagi, misalkan orang yang diperintahkan bersedekah, tentu identiknya orang yang memiliki uang. Iya, betul. Ya, misalkan kelebihan uang, namun mungkin tidak ditentukan berapa persentasinya. Sedekah itu kan emang setiap hari, setiap saat. Terus dia tidak mau melakukan itu. Uang mendukung, finansial mendukung, terus kesehatan juga ada, waktu ada, dia tidak mau artinya mengeluarkan sifat dermawannya. Nah, itu berarti dia hatinya sedang mati. Allah. Iya.
Ya nggak mungkin lah sedekah ini dilakukan bagi orang-orang yang zehefnet, artinya orang-orang yang tidak mampu. Iya. Ya kalau mereka yang mampu uangnya miliaran, triliunan, untuk apa? Ya kan, berarti dia di samping hatinya mati, juga secara sosial dia tidak memiliki kesalehan sosial. Betul. Begitu. Iya. Terus apa lagi? Nah, di sini diungkapkan tarkul nadam. Tarkul nadam, di samping dia tidak sedih, dia tidak menyesal ketika dia melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat, misalkan tiap hari dia melakukan kezaliman sama orang kecil. Dia juga menipu orang banyak. Dia juga pernah membohongi orang banyak. Dia tidak menyesal dengan perbuatan itu. Ini namanya hatinya sedang mati. Yang paling bahaya adalah orang yang secara lahiriah jasmaninya sehat, pandangan orang ke dia adalah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, secara kedudukan dia juga memang terhormat gitu loh, dan namanya terkenal, tapi dia hatinya sebenarnya mati. Masya Allah. Nah, ini sebenarnya adalah kotoran yang dibungkus. Astagfirullah. Nah, berarti ini dalam banget ya? Ya, casingnya ya. Iya. Casingnya apa ya? Casingnya bagus ya. Bagus, tapi dalamnya, hatinya, Masya Allah. Apa harus masuk majelis zikir gitu kayaknya? Ya, harus. Dia harus. Cuma memang ada terapi yang nggak langsung, karena orang seperti ini itu penyakitnya lebih banyak. Kalau bahasa sosiologinya ini namanya deviasi sosial, penyakit sosialnya lebih banyak ini. Ya, orang seperti ini penyadarannya itu perlahan, ya, step by step, gitu, dicabut dulu, pelan-pelan dulu, gitu. Ya Allah. Karena udah kadung dia mati hatinya. Ya, dia melakukan kejahatan, dia nggak merasa salah. Dia melakukan kejahatan, kezaliman. Dia pada saat itu tidak merasa menyesal dengan melakukan. Betul. Kan ada orang kan yang melakukan sesuatu, dia menyesal, ya Allah kenapa saya melakukan ini. Nah, itu orang masih hidup hatinya. Kalau orang misalkan bablas saja, dia melakukan kesalahan, seolah-olah dia yang paling benar, ini udah parah ini hatinya. Dan ada juga orang yang sudah tahu itu salah tapi tetap dikerjakan. Dan itu nggak ada masalah menyesalnya itu, nah, Kiai. itulah orang yang hatinya mati tadi. Astagfirullah. Dan maaf Kiai, maaf banget. Maaf juga ya pemirsa ya, takut salah saya ngomongnya. Tapi di sekitar kita itu banyak sekali para ulama yang menyatakan dirinya pada saat dia berbuat dosa, dia tahu kok cara menebus dosanya atau minta ampunnya. Itu hal-hal yang mengerikan juga ya dia ya. Karena dia tahu tapi tetap dilakukan, kemudian merasa solusi itu dia punya. Bagaimana itu, Kiai? Yang bisa disebut orang mengejek Allah. Dia tahu. Dia tahu hukumnya. Dia tahu cara penanganan keringanan dosanya. Tapi itu dianggap dosa kecil dan sepele. Sehingga pada saat itu dia merasa ada leluasa untuk melakukan kezalimannya lagi, dosa lagi. Terus nggak bersegera dia bertaubat. Ini orang menganggap remeh. Nah, yang paling ditakutkan adalah dirinya nanti justru menganggap sepele Tuhan. Nah, itu ya paling bahaya orang yang seperti ini. Tahu hukumnya, tapi dia sendiri melanggar gitu. Apa jumawa gitu ya, kayak gitu jumawa. Ya. Istilah orang jemawa ya gitu ya. Ya Allah. Masya Allah. Kalau ngomong tentang zikir ya, sekarang itu kan banyak sekali majelis zikir, ada di mana-mana itu Kiai. Sementara
itu kayak maaf Iya. sekali lagi itu hanya untuk ya mungkin kita ingat pada saat di dalam forum. Iya. Nah setelah itu kembali ke Iya. kehidupan nyata. Iya. Jadi gini, kalau Ibu Natayela, manusia itu hidup di alam, tapi dia sendiri tidak bisa melihat Tuhan. Hidup di alam, Dia hidup di alam, tapi nggak bisa lihat. tapi tidak bisa melihat Tuhan. Mengapa? Karena hatinya selalu dihalangi dengan alam itu sendiri. Alam yang menghalangi ini dianggap sama orang tersebut, dia dianggapnya adalah berharga. Dia bisa menyenangkan, dia bisa mengabadikan dan bisa menolongnya. Nah, sehingga muncullah pada saat itu kecintaan dia kepada alam itu. Nah, ketika dia cinta kepada alam, dia menjadi hambanya alam. Iya, benar. Astaga. Kalau dia menjadi pelayannya alam, berarti apa kata alam? Ya dia mau. Kenapa? Karena dia melihat ada yang berharga, ada yang istimewa pada alam, dia terpincut hatinya. Berarti sejatinya dia itu lagi cinta duniawi gitu. Nah, sedangkan orang yang hidup di alam tapi bisa melihat Allah, nah inilah orang yang disebut dengan bahagia. Ya Allah. Jadi justru kelihatannya dia itu secara lahiriahnya dia orang yang masyhur, orang yang populer, orang yang terkenal. Secara pendidikan dia tinggi, secara jabatan juga dia terhormat. Justru di pikiran dia itu cuma alam, harta, benda, uang, dan sebagainya. Nah, jadi ini jadi budak nafsu. Itu yang dimaksud. Jadi hati-hati ketika kita hidup di dunia. Nah, misal ada orang melakukan kejahatan, kezaliman, dia nggak bertaubat. Dia merasa pada saat itu nggak perlu bertaubat karena bagi dia kebahagiaan itu bukan pada agama. Kebahagiaan itu pada harta. Iya. Betul. Nah, gitu ya. Akhirat itu urusan belakangan. Nah, nanti akan muncul yang istilahnya menghalalkan segala cara. Yang penting dia bahagia. Betul. Dari mana datangnya bahagia itu dia tidak peduli. Yang penting saya bahagia. Yang penting saya puas. Jadi zikrullah-nya sekedar lisan doang. Ya. Artinya gini, memang agama sama dia disampingkan. Sama orang seperti itu. Mau dibilang komunis nggak mau. Mau dibilang anti agama nggak mau. Tapi kenyataannya justru dia menyampingkan agama. Jadi Islam disebut dia juga orang Islam. Disebut haji, dia juga sudah haji. Betul. Ya, tapi di hatinya ini tidak bisa berjumpa dengan Allah. Justru di hatinya ini hanya bayangan-bayangan akuan. Akuan itu alam, berserta atribut-atribut alam ini ada di dalamnya. Apakah itu lebih mending orang yang seperti itu atau seorang, maaf lagi nih Kiai, seorang ulama yang hanya menjadikan ilmu itu sebagai alat jual doang, Kiai? Iya. Itu bahagianya kan? Ya, gini, jangan kamu bergaul dengan orang yang punya ilmu, tapi selalu mengumbar nafsunya. Betul. Lebih baik kamu bergaul sama orang yang tidak berilmu, alias dia bodoh, tapi dia bisa menghindari nafsunya. Mana yang sebenarnya berilmu? Itu dia tuh. Yang bodoh apa yang punya ilmu, kan begitu. Nah, kalau misalkan kita ini bergaul sama orang yang ilmu, ketokohannya oke. Iya. Ya, terus ilmunya luar biasa. Iya. Tapi dia sering mengumbar nafsunya. Dia nggak jauh berbicaranya dengan harta, benda, uang, segala macam. Iya. Bahkan sisi lain dia masih ambisi dengan jabatan dan kedudukan. Iya.
dan dia cari itu bahwa kebahagiaan, kekuasaan itu adalah letak kebahagiaan. Ini orang sudah mengumbar nafsunya. Walaupun dia berilmu, maka tetap dikatakan jahil, dia itu bodoh. Nah, sementara orang yang jahil tapi dia bisa mengantisipasi dorongan syahwatnya, atau dia tidak tergoda dengan nafsunya. Ini bukan jahil, ini alim. Allah. Nah, jadi alim. Apa hakikat orang alim itu? Nah, kan kita kembali dari situ. Hakikat orang alim ini adalah orang yang selalu zikrullah. Masya Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah. Berarti fokusnya langsung fokus ke zikrullah. Masya Allah. Secara materi mungkin dia tidak memiliki. Iya, betul. Tapi dia sudah mendapatkan segalanya, yang dimaksud adalah kebahagiaan. Masya Allah. Itu yang Allah kehendaki ya Kiai. Iya. Allahu Akbar. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, berzikirlah kamu banyak, meskipun kamu dalam kondisi hati ini belum bisa khusyuk, dalam artian masih lalai. Walaupun itu sebatas lisan zikirnya. Nah, ini lebih baik dikerjakan daripada orang yang tahu hukumnya, punya ilmunya, tapi dia sama sekali hatinya tidak berzikir dan lisannya juga nggak berzikir. Iya, lebih baik orang lisannya saja, iya, betul. Tapi dia bisa mengantisipasi pelan-pelan. Iya, benar. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini pelajaran buat kita, di mana saat ini luar biasa sekali kembali kepada desakan sosial itu, ya, bahwa desakan sosial ini, tuntutan hidup ini semakin dahsyat banget gitu ya. Ini di berbagai aspek hidup ya. Betul, Kiai. Iya. Betul. Nah, kalau tidak kita antisipasi dengan pemikiran kita fokus kepada Allah, ada zikrul kepada Allah, ini akan melahirkan kekecewaan, kefrustasian, dan nanti akibatnya kita akan menjadi qasiyatul qulub, artinya keras hati. Allahu Akbar. Kalau sudah keras hati, berarti susah untuk menerima nasihat. Nah, lama-lama akan masuk kepada ranah mautul qalbi, hatinya mati. Dari keras akan mati. Kalau sudah mati, namanya juga udah mati ya Kiai ya. Untuk dia bangkit lagi itu berat sekali hatinya itu. Makanya Imam Ghazali itu bikin buat menyusun kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Tujuannya supaya hatinya ini hidup. Oh iya, benar, tergugah. Iya, tergugah. Itu Imam Ghazali itu begitu. Ya Allah, berat sekali ya Mitra. Tapi saya yakin sekali Mitra juga di luar sana bisa nanti mengulang apa yang mungkin kalau nggak bisa sekali kita untuk pahami, kita bisa ulang lagi. Dan kata bahagia, zikrullah, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Lebih tenang untuk kita ya Kiai ya. Nah, untuk konsistensi, kayak tadi juga sudah menjelaskan bagaimana caranya, itu ya mungkin masing-masing kita juga punya caranya Kiai ya. Karena setiap orang akan mencari kebahagiaan. Istilahnya kan gitu ya Kiai ya. Kebahagiaan itu akan ketemu jalannya, atau kita akan mencari. Yolah kita ambil kesimpulannya ya biar lebih enak gitu. Monggo Kiai. Iya, jadi pemirsa yang saya hormati, ya jadi kalau ada firman Allah mengatakan dengan zikir hati itu akan menjadi tenang. Iya, betul. Berarti kalau tidak zikir hatinya kusut. Iya. Kesimpulannya itu. Iya. Sederhana. Nah, banget. sederhana. Ya, dibalik tenang, lawannya tenang ya kusut. Kalau zikir tenang, kalau ghaflah berarti kusut gitu. Nah, itu kesimpulannya itu. Nah, apa itu ghaflah ini? Nah, kan kelalaian.
keteledoran, kecerobohan, atau dalam konteks keislaman tadi, dia mungkin meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, sehingga memunculkan dia pada saat itu melakukan hal-hal yang maksiat. Tadi sudah dijelaskan, ketika ada orang yang meninggalkan perintah, tapi hatinya tidak merasa bersedih. Ketika dia melakukan berbuat dosa, hatinya tidak menyesal. Nah, ini adalah mautul qalbi. Nah, itu adalah simetris dengan ghaflah tadi itu. Ya, jadi kembali bahwa lawannya zikir ya ghaflah. Zikir menghasilkan bahagia, ghaflah menghasilkan kusut. Allahu Akbar. Iya. Pilihan ada di Anda sebagai pemirsa ya. Pastinya Gurunda kita sudah mengingatkan kita, memberikan pencerahan kepada kita. Kita memilih zikir untuk kebahagiaan atau ghaflah untuk kekusutan. Iya. Aduh, ya Allah. Ya, kusut itu kan cemas ya. Iya, betul. Semua hal di situ, Kiai. Ketakutan segala macam. Betul. Pastinya tidak bahagia, tidak tenang ya, Kiai ya. Allahu Akbar. Simple ya. Simple banget. Simple banget. Dalam, simple. Tapi prakteknya kita harus menemukan caranya. Kalau tips tadi sudah banyak sekali Gurunda kita uraikan, mungkin pemirsa bisa mengambil apa yang paling gampang, yang paling mudah dikerjakan ya, Kiai ya. Allahu Akbar. Tanpa meninggalkan rutinitas sehari-hari, apalagi zikirnya tetap jalan. Masya Allah. Dengerin aja hati saya jadi tenang ini ya. Saya harap mitra juga di sana demikian. Punya kebahagiaan seperti yang kami rasakan. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir Kiai atas pencerahannya, ilmunya, hikmah yang diberikan luar biasa. Berharap sangat mitra di luar sana juga mempunyai hal yang sama. Mohon dimaafkan Kiai atas semua salah saya. Sama-sama. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah.